Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini ayat tiap Jumat dibacakan. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak dibaca. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti banyak orang Islam matinya tidak dalam keadaan Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan, jangan Islam karena mau pilkada. Tuh kalau mau pilkada ini politisi langsung penampilannya kayak ustadz. Pakai gamis, pakai songko, pakai serban, pegang tasbih, pasang foto 4x6 setiap jalan. Begitu disuruh mengaji, tidak nak tahu ngaji. Nah, ini Islam pencitraan. Kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan Islam seperti itu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira kalau saya ceramah jelang buka begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada, bukan pocong, bukan popok, bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih menggese. Simpan saya dulu itu HP ta. Katanya mau dengar ceramah, mak download ji. Ada tuh cuma selfie. Ya orang sudah ceramah selfie jina geso. Tomat-tomat kajili-jili. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan, tuan rumah pada hari ini Bapak Komisaris Besar Polisi Awal Khairuddin, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setahun Allah ciptakan 12 bulan. Dalam 12 bulan Allah hadirkan 1 bulan penghapus dosa. Bulan Ramadan. Ramadan itu kalau bahasa Arabnya bisa bermakna 9, ya. Karena ibu-ibu, Ramadan itu bulan ke-9 Hijriah. Bulan ke-9 menurut kalender Islam. Ya. Ramadan juga berarti membakar. Jadi Ramadan ini kalau ditarik akar katanya, bahasa Arab artinya membakar. Apa yang dibakar bukan sampah, apa yang dibakar bukan kotoran, tapi apa yang dibakar dosa. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'at, Pak Andre, 11 bulan kau lupa kak, 11 bulan kau kajili-jili, 11 bulan kau panrasu-rasu, wala ta'iasu min rauhillah. Ajakmu peturenu, jangan putus asa. Saya hadirkan kau 1 bulan untuk menghapus 11 bulan dosa-dosamu itu. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Maka merugi mereka yang menghadapi, mendapati bulan suci Ramadan, dikasih umur yang panjang, lalu dia tidak pakai ini sebaik-baiknya. Bulan penghapus dosa. Nah tanya sama mahasiswaku di Unhas, Ustaz, Ramadan ini kan bulan penghapus dosa. Apakah Ramadan otomatis menghapus dosa tak? Apakah semua orang Islam, Pak Botoro, Pak Kepala Talang, Pak Nipu, Pak Selingkuh, apakah otomatis masuk Ramadan langsung hapus dosa? Oh tidak. Kalau begitu ya enak sekali. Harus ada syaratnya. Kalau mau diampuni Allah di bulan suci Ramadan ini, ada syaratnya.
Satu, syaratnya menyesal. Sesali dulu itu. Jangan bilang, anu deh, lima masjid, kenapa tua mak juga? Puas mak dengan dosa-dosa. Enggak boleh orang bilang puas mak. Tapi apa? Menyesal. Yang kedua, akui. Salah mentongkat teh, salah kok akui. Yang ketiga, tidak mengulang. Ini yang banyak dilanggar. Yang selalu saya istilahkan tobat ibu hamil. Coba itu ibu hamil kalau melahirkan, tobat itu, tobat mati ya mak, terakhir mini, tidak mau lagi hamil. 5 bulan kemudian, hamil bisa deh. Kalau sudah ditobat, ya. Yang ketiga, tidak mengulang. Makanya dalam doa kita minta, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Karena tanpa hidayah, tanpa pertolongan Allah, hari ini kita tobat, besok ulang, tobat, ulang lagi. Nah bilang malaikat, iyo kenapa cobi-cobi kok mati pak kok belender kok cilaka. Tobat jangan diulang. Ya, yang keempat, ganti dengan kebaikan. Kalau bapak ibu soal ulang, jangan juga putus asa. Ada anak muda datang sama Nabi, ya Rasulullah banyak sekali dosaku, saya pembuat dosa. Nabi lalu bersabda, kau bertobat. Tapi keulang lagi. Nabi bilang, tobat kau lagi. Tapi keulangi lagi. Nabi bilang, tobat kau lagi, kata Nabi. Keulang lagi, tobat lagi, sampai 4 kali. Lalu anak muda berkata, kalau begitu Nabi, banyak itu dosaku. Nabi lalu tersenyum dan bersabda, dosamu besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan putus asa. Bahkan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai saja ini hambaku datang membawa dosa penuh langit dan bumi, jangan kau putus asa. Ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Berapa tahun itu dosamu? Nah, sekarang setelah kita menyesal, mengakui, tidak mengulang, lalu ganti dengan kebaikan. Ini yang keempat, ganti dengan kebaikan. Ibu bapak perlu sadar, ibu bapak perlu tahu, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Saya ulang, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Karena kalau orang yang masuk surga orang tidak punya dosa, maka tidak ada orang bisa masuk surga. Hanya Nabi Muhammad saja manusia tidak punya dosa. Jangankan kita manusia akhir zaman, kita polisi, kita ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, politisi, peluang berdosa banyak. Dulu saja tidak ada peluang dosa tapi masih berdosa. Sekarang televisi hampir semua dosa nak kasih lihat ki. Handphone sangat cerita salah. Orang mau jadi anggota DPR kita yang ribut. Orang menjadi gubernur kita baku maki-maki. Ini dongo. Nak kasih kok gajinya. Siapa pal calonmu? Tanam aku saja. Jangan aku baku pasimbung. Sudahlah. Itu semua peluang dosa banyak. Nabi Adam pernah berdosa, makan buah khuldi. Nabi Yunus pernah berdosa, sangka buruk kepada Allah. Nabi Nuh gagal didik anaknya. Nabi Lut sengsara istrinya. Itu Nabi, apalagi kita manusia akhir zaman, pasti banyak dosa. Jadi tapi ketika ditimbang, ternyata lebih banyak maksiatnya daripada amalnya, masuk neraka. Tapi untungnya kalau Islam masuk nerakanya sebentar ji. Transit ji saja, nanti masuk surga. Kalau kafir, abadi dalam neraka, tidak bakal masuk surga. Nah, cuma kalau kita orang Islam banyak dosa, tak masuk ke dulu neraka. Dicuci dulu. Bagaimana model cucinya? Tergantung kotoran. Saya bajuku itu dulu di kampung, kalau yang saya pakai dari sawah, susah hilang kotorannya. Mamaku nak kalantang. Tahu? Pak Kapoltabes pasti tahu ini kata kalantang. Direndam dulu air panas 1 malam, besok baru dicuci, disikat, dibanting, diinjak-injak, diperas, baru dibanting lagi, malam diembungkan 1 malam, besok baru dicuci ulang, baru bersih, dikelantan namanya. Tapi kalau baju gamisku yang saya pakai ceraman, tidak kotor paring keringat, rendam saja rinso, jangan campuri dengan baik clean, karena gosip itu tidak mencuci. Rendam, kipas-kipas sedikit, jemur, selesai. Demikian juga, kalau banyak dosa tak, masuknya ke surga, tapi dicuci ke dulu neraka. Bagaimana cucinya? Dikelantang ke dulu, tampelin, papak, disita tak, bolak-balik matanya, biru misalnya, baru masuk surga. Nah, sekarang agar amal-amal kita lebih berat, nah dalam rangkaian cuci dosa, syarat yang keempat adalah mengganti dengan kebaikan. Kebaikan apa? Sederhana saja, waktu yang ringkas. Yang sederhana saja, tidak perlu ongkos. Apa? 1, setiap saat ada wudhu. Mau pergi main tenis,
Uduk dulu. Mau pergi rahasia, uduk dulu. Ibu-ibu mau pergi gosip, uduk dulu. Insyaallah beda gosipnya orang ada uduk dengan tidak. Lalu ada orang bilang, Ustaz, kalau selalu uduk, apa hadiah dari Allah? Ya kun kale tak 24 jam, hampir selalu ada wuduknya. Apa hadiah dari Allah? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutattakhirin. Dicintai oleh Allah. Kalau nak cinta maki Allah, Ustaz, kenapa mi? Kalau Allah cinta sama kita, apa kita minta dikasih? Ya Allah berikan saya kekayaan, Allah kasih. Ya Allah berikan kesehatan, Allah kabulkan. Kenapa? Sudah dicinta. Contoh kalau ada orang jatuh cinta, ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek baru, pacarnya matre, mata duit yang ini cewek. Nah bilang sama cowoknya, Kak, betul kau sayang Kak? Tuh jangan enggak, betul Ki, kan dalam kalau tidak. Kalau kau sayang enggak paling belikan enggak pulsa yang 200 pakai data. Nggak ada wajah nih cowok, pergi pinjam dulu amu bos, daripada nak putuskan nggak cintaku, ku bayar kau 300 bulan depan. Terpaksa apa? Karena dia cinta. Kalau Allah sama cinta sama ibu bapak, apa ibu bapak minta pasti dikasih. Bah, ada mahasiswa aku tanya, Kak Ustaz, saya selalu mau wudu. Kenapa saya minta tidak dikasih? Jangan sangka buruk. Kalau apa yang kita minta tidak dikasih Allah, percaya apa yang kita minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi bintang tahun ini. Kok tidak? Allah tahu kalau jadi bintang susah hidup tak. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli mobil tahun ini. Kok tidak bisa? Allah tahu kalau ada mobil tak guna pakai, suami tak selingkuh. Mau Ki? Ada mobil tapi kawin lagi suami tak? Pasti tidak mau. Saya contoh, selalu saya contohkan ini Pak. Tamat SMA saya daftar Rakabri. Begitu tes fisik jalan Garuda depan kantor Pertamina tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggi waktu itu. Saya berdoa dan protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi tuan, kau tambah 1 senti. Temanku lulus polisi. Sekarang dia sudah 2 bunga-bunga di Sulbar. Serse pakai baret merah. Ketemu saya pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku cara mengasing kok. Apa ini? Si mau kok. Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Berdoa, lakukan perintah Allah, jangan mesum, jangan maksiat. Lakukan, serahkan sama Allah. Apa yang nak kasih ke Tuhan, itu yang terbaik. Begitu juga calon wali kota, calon gubernur. Habis uang ustaz sosialisasi, anggap sedekah, tidak ikhlas. Berdoa, mudah-mudahan Allah tetap terima. Nah, satu, selalu ada wudhu. Orang yang ada wudhunya, apa dia minta dikasih. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya terpelihara dari dosa. Kok bisa? Coba, ibu bapak, suami istri, sudah ki wudhu, tiba-tiba datang suami tak mau sentuh ki, apa langsung bilang, aja, ada jenik, kujang, padahal istri tak itu, apalagi orang lain. Sama saya, dari dulu, kalau mau pergi kuliah, waktu saya kuliah ada wudhuku, mau kan PT, tidak mau kak, jangan deh, nanti rusak wudhuku, banyak cewek di atas. Terpaksa naik, kamu ke ujian, oke, cewek di sini, saya di sini. Begitu rem, selalu kak waspada. Begitu sopir rem mendadak, ku pegang itu besi berputahan. Kenapa? Ada wudhuku, tidak mau rusak wudhuku, terpelihara saja dosa. Tapi coba kalau tidak ada wudhuku, belum pilih rem jatuh memang mak. Kasampatan. Orang ada wudhunya, terpelihara dari dosa. Tapi kalau majelis taklim usia 50-60, saya jabat tangan. Apalagi bawa minyak gosok, aman. Tidak mungkin saya nafsu sama ibu-ibu. Tidak tahu nih kalau dia nafsu sama saya, urusannya. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah peluang mati suci besar. Ajal ini kita tidak tahu. Mungkin Pak Awal lagi tugas menghadapi terorisme, tiba-tiba ajal menjemput, peluru datang nyasar, kena. Kalau kita dalam keadaan suci, alhamdulillah kita dalam keadaan bersih, suci, menghadap kepada Allah. Tiba-tiba kita pergi rahasia, di jalan tiba-tiba ada tabrakan mobil, tidak tahunya itu mobil nyerempet ke mobil kita, mati dalam keadaan suci, alhamdulillah. Maka selalu ada wudhu ibu. Insyaallah kemana-mana selalu ada wudhu. Yang keempat, keutamaan orang yang selalu ada wudhunya, setelah dicintai oleh Allah, peluang mati dalam keadaan Islam. Dan yang berikutnya, ketika orang selalu ada wudhunya, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka nanti di akhirat bercahaya wajahnya. Hitam jidat. Soal hitam jidat gampang dibikin. Kasih balsam, minyak gosok, sujud karpet baru 2 menit setiap sujud, 1 minggu hitam jidat. Tapi bukan itu yang dimaksud. Adalah diaplikasikan kehidupan sehari-hari, lalu di akhirat nanti bercahaya mukanya, mengeluarkan seperti cahaya lampu.
Ini yang pertama. Untuk mengisi amal kita Ramadan, selama Ramadan ini latihan selalu ada wudhu. Ini yang pertama. Yang kedua, oleh-oleh kita untuk memperbanyak amal, maka Bapak Ibu sekalian, tiada hari tanpa sholat taubat. Ramadan ini memperbanyak sholat taubat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah biasa. Kalau duha pagi, kalau taubat sunnahnya selesai sholat maghrib sampai sholat isya, menunggu isya. Dulu TVRI zaman saya kecil, TVRI RRI bagus sekali. Jelang buka apa yang disampaikan? Istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah. Memang itu saat paling bagus istighfar. Kenapa? Sedekat-dekat hamba adalah ketika menjelang buka puasa. Tapi karena semuanya masuk unsur politik, hilang itu. Mau buka, saya ini, pon ini. Kenapa kalau kau anu? Sibuk, mau diurus semua. Saya ini, tampil mau saya bikin iklan. Saya Dasat Latif, bukan siapa-siapanya Yusuf Kala. Bucuk selamat hari raya. Mesti diperbanyak itu. Mesti diperbanyak. Astagfirullah. Ya, istighfar. Lalu salat sunat taubat. Bagaimana caranya? Sama salat sunat taubat biasa, salat yang lain. Bagaimana niatnya? Ini yang selalu orang bertanyakan. Ustaz, apa niatnya? Niat itu tidak harus diucapkan. Niat itu bahasa hati. Begitu wudhu ada dalam hati tak mau ke salat taubat, itulah niat. Kalau mau diucapkan tidak apa-apa. Bahasa Arabnya, misalnya sebentar mau ke salat taubat ya, nunggu isya. Atau besok mulai kita amalkan. Selesai kita buka ke masjid, nunggu taraweh, nunggu salat isya, kita salat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholli sunatal taubat. Ini niatnya kalau bahasa Arabnya. Sholli sunatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunnah taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal itu, ambil jalan pintas. Bagaimana caranya? Berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang maki begini. Tuhan, sampai sunnah taubat kayak ini nah. Allahu Akbar. Sudah mi? 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Ya nggak tahu, serius kayak itu. Daripada ditunggu dihafal bahasa Arab, tidak dihafal, tidak sembahyang maki. Ada anak muda masuk masjid, Allah, naulah lagi, Allah, naulah lagi, Allah. Langsung duduk. Kenapa tidak jadi sholat? Kulupa salina Ustaz. Tidak harus diucapkan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Doalah di situ. Doa itu bukan menghafal. Doa itu bukan membaca buku. Doa itu bahasa Bugisnya mapeletu. Bahasa gaulnya curhat. Curhat maki ketika sujud terakhir. Sampaikan dosa dan kesalahan kita. Contoh, anggaplah ini dalam hati, anggaplah. Karena harus dalam hati. Dan tidak bisa juga saya jelaskan dalam hati, nanti tidak mengerti ki. Anggap saja dalam hati. Sujud maki itu terakhir. Bila maki, ya Allah, ampuni saya. Tadi saya dihilap di kantor. Saya pegang tangannya sekretarisku, nah pegang nggak juga. Akhirnya aku pegang-pegang maki Tuhan. Ampuni saya Allah, ampuni saya Allah. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mulai sekarang tiada hari tanpa wudhu. Yang kedua, tiada hari tanpa sholat sunnah taubat. Yang ketiga, tiada hari tanpa berpakaian islami. Coba kita amalkan ini. Alhamdulillah sekarang saya senang sekali lihat ibu-ibu. Kalau ada 10 ibu-ibu, paling 1 yang tidak pakai jilbab. Alhamdulillah ini sudah mentradisi ini jilbab. Hampir tidak ada lagi ibu-ibu saya lihat tidak pakai jilbab. Semua sudah pakai jilbab. Cuma ditambah lagi, jangan sekedar pakai jilbab. Syarat yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi kelihatan lekuk-lekuknya. Baik, kalau anak cewek ini sudah gemuk, betalakna, besar lagi, gakai bebek, masya Allah. Sebenarnya tidak bercermin ini orang. Kami kuliah burasa. Tahu ki burasa? Itu burasa kalau kita makan dibuka kulitnya masih ada di kulit-kulitnya. Nah, syarat kedua berpakaian itu selain menutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Dan yang ketiga syarat pakaian yaitu pantas. Orang Bugis bilang siti naja. Kalau saya istri polisi, pantas tidak saya berpakaian begini. Kalau saya majelis taklim, pantas tidak berpakaian begini. Kalau saya tokoh masyarakat suamiku, tokoh politik suamiku, pantas tidak saya berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Dan yang keempat syarat pakaian indah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang keempat untuk mengisi amal-amal kita. Saya ulang lagi ya. Wudhu, kemudian salat taubat, berpakaian yang islami. Yang keempat tiada taubat. Yang keempat ialah tiada hari tanpa sedekah. Sedekah, bapak ibu, ini rumah tak bagusnya, mobil tak bagus, tabungan tak pasti banyak,
tapi begitu mati ini semua tidak ada gunanya. Apalagi ibu-ibu banyak sedekah, ya. Suami tak, kalau dia sedekah sembunyi-sembunyi, ibu tidak dapat. Kadang itu ibu sekte sekali. Begitu mau sedekah suaminya didapat di kantong. Apa ini? Dia bilang, uang mau dikasih masuk masjid, membangun orang yang sok kaya ini. Tengok kok, sini tuh balikan cincin. Suaminya masuk surga, istrinya di blender. Ya ada itu, ada bapak-bapak. Pak, uang apa ini dibawa bantal, bawa kasur. Nah bilang uang sial. Maksudnya, deh batin aku sembunyi udah apa Haji? Kaki. Bapak Ibu, buka Quran. Buka Quran. Buka Quran. Ketika kita meninggal dan di hadapan malaikat, hari kebangkitan namanya, digosok mata. Lalu kita berkata, malaikat hari apa ini? Malaikat berkata, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah jelaskan kepadamu, tapi kau tidak percaya. Mati ngasem aku. Lalu apa kata jenazah? Ya Allah, kalau ini hari maaf Fatimah, kasih kembali saya ke dunia. Paling suka kasih kolino, namun ini nampak. Kembalikan saya ke dunia meskipun sekejap. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk haji, tapi apa? Untuk sedekah. Bapak, saudara-saudara sekalian, Papa buka seperti ini, alhamdulillah sedekah. Pak awal Papa buka saya, meskipun tidak mengurangi pahala saya, pahala yang didapat Pak awal sama pahalanya orang yang berbuka puasa. Maka kalau kita tidak bisa puasa Senin Kamis, kasih buka orang puasa, dapat pahala puasanya orang-orang yang berbuka. Bu Bapak, inilah tausiah kita. Terima kasih Pak awal yang mengundang saya. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak bisa menjadi jenderal pada tahun akan datang, supaya kita bangga-bangga tong kodong. Disimpan kartu nama saya, ada tong lupa toku sampai awal ya. Alhamdulillah.